Kalau keris banyak, tapi kalau yang sudah dipusakakan mungkin pilihannya. Karena ya pusaka itu dibuat oleh bahan khusus, dibuat dari bahan khusus, dibuat pengerjaannya oleh orang khusus. Bisa, tapi harus butuh kesabaran juga. Jadi kesabaran untuk setiap pusaka rata-rata bisa, bukan masalah klinik atau apanya ini, Pak. Cuman pusaka itu rata-rata memang keseimbangannya. Halo, apa kabar teman-teman Victorian semuanya? Jumpa lagi kita di podcast kali ini bersama Chris, bukan? Kita dengan Pak Romo nanti akan memperkenalkan sendiri, dan di depan saya ini ada sebuah Chris yang dimana kita akan berbicara tentang kepusakaan Chris ini. Langsung saja saya dengan Romo Bambang. Jadi Romo Bambang ini sebagai apa di Malang ini, nanti kita bisa mendapat penjelasan dari Romo. Kabar Romo sebelumnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah Romo. Ini saya di depan saya, mohon maaf Romo, saya langsung pegang ini Romo. Siap. Ini pusaka atau apa nih kok Romo? Ini pusaka, kebetulan pusaka ini pusaka Lombok. Juga bisa dikatakan pusaka Bali. Oke. Memang dari sandangannya mungkin ini sudah dipegang di Lombok, tapi pada umumnya sama, Bali, Jawa ataupun Sumatera sama aja. Itu tetap bahasanya keris gitu. Tetap bahasanya keris. Romo ini dalam komunitasnya namanya Amukti, betul ya Romo? Amukti Jayanaga. Amukti itu ada kepanjangannya atau Amukti ini singkatan atau memang nama Amukti? Kebetulan saya memang membuat Amukti Jayanagari, itu artinya Amukti itu sumpah. Oh, sumpah. Oh, Amukti dari satu kata yang artinya kata. Sumpah. Terus Jayanagari itu menjaga kejayaan negara. Karena kita sering bicara NKRI harga mati, tapi kita sedang memakai dan menjadi bangsa lain, itu Pak, yang budaya saya lihat budaya lain. Itu yang sementara saat ini saya lihat. Kedepannya saya ingin untuk mengedukasi pusaka, bahwa kita pusaka jangan sampai kita ini ada suatu benda yang berbahaya, yang mistis atau bagaimana, kita harus tahu di filosofinya dulu. Masalah itu memang ada untuk masalah di luar pemikiran manusia, yang memang ditujukan ke semesta, kepada Sang Maha Pencipta itu. Karena pusaka itu adalah suatu bentuk filosofi kehidupan manusia sebetulnya. Sebelum kita bahas masalah pusaka adalah filosofi manusia gitu ya, Romo. Saya panggil Romo aja kan ya. Itu awal atau maksudnya alasan Romo bisa mendirikan organisasi Amukti Jayanagari. Itu ya apa awalnya? Ada keresahan apa mungkin, atau ada alasan apa mungkin? Ya mungkin ingin saya sampaikan itu untuk lebih mempertegas lagi tentang budaya-budaya kita yang sudah tergerus oleh zaman. Oh, alasannya. Jadi banyak yang pemahaman dan artikulasinya sekarang sudah semakin turun, seperti klenik aja. Khususnya tentang keris. Tentang keris. Budaya Indonesia banyak, tapi salah satunya keris ini yang sudah kurang ada. Salah satu artefak. Ya, salah satu artefak
yang diakui dunia. Iya. Nah, Mungkin anak muda juga sudah kurang perhatian dengan ini. betul Menganggap ini keramat atau gimana mungkin? dianggap keramat atau nanti harus ada sesuatunya, ada Iya. jinnya lah, Nah, ada istilahnya kalau nanti bisa membuat satu celaka gitu. iya, iya. Nah, itu pemahaman-pemahaman itu mungkin saya ingin tepiskan gitu Emang nggak ada melalui jinnya ini? kenapa? Emang nggak ada jinnya Pak Krisnya Romo? Nah, masalah itu pribadi sebetulnya. Pribadi masing-masing Oh, gitu. manusia saling sang pemegangnya sendiri itu yang nanti entah itu apa-apa pengalaman hidupnya ada di sana. Jadi kalau masalah itu di luar saya ya, Gi. Karena saya sendiri juga kalau pusaka itu filosofinya kita kenali, riciannya kita kenali, pating klenik istilahnya, pating klenik. Apa tuh? Pating klenik itu bahasa Jawa, kalau dibilang sekarang kan klenik. Iya. Klenik itu jadi penurunan artifisial bahasanya jadi mistis atau sulap atau gimana ya. Sebetulnya klenik itu asal kata dari pating klenik, rinci, detail, kecil-kecil gitu. Kalau boleh saya buka pusaka, mungkin bisa saya sampaikan untuk rinciannya yang dimaksud klenik kecil-kecil itu, bahwa selama sejak kita lahir sampai kita kemana berpulang itu digambarkan dalam satu bentuk pusaka. Jadi mungkin ini panjang kalau gitu jelaskan, gitu. Dipendekin aja. Oke. Masalahnya di situ ada rincian yang disebut klenik tadi, pating klenik tadi itu, rinci kecil-kecil. Bukan bermaksud mistis, Bukan. yang dimaksudkan Nah, Romo ini. bukan. Mungkin kalau kita sudah tahu ini filosofi pusaka itu, maka kita akan tahu tentang kehidupan kita. Kurang lebih filosofi pusaka itu apa? Pusaka itu berarti kan tidak hanya keris otomatis. Termasuk ada yang berbentuk seperti pedang, tombak. Nah, arti pusaka dan arti keris menurut Romo itu apa? Yang namanya empu. Kalau mungkin sekarang ya sekelas profesor ya. Iya. Gitu. Jadi dia seorang empu itu harus mengenal metalurgi, mengenal aturan tata negara, mengenal filosofi kehidupan manusia. Dia belajar di situ. Karena kalau dia membuat satu buah pusaka, karena pusaka itu dipesan pasti oleh seorang raja, empu tadi pasti membuatnya sesuai dengan perwatakan, terus cita-cita sang raja, juga sesuai, misalkan saya ini agak kurus kecil gitu, pusakanya ya nggak besar-besar, gitu. Pusakanya ya seukuran dimensinya yang memegang, gitu. Ini besar nih, Romo. Ini besar. Kalau Bali, Lombok memang besar-besar. Ukurannya mesti 41, 42 cm. Ada yang sampai 55 cm. Ini boleh dibuka nih, Romo? Boleh. Kebetulan ini memang dari sandangannya juga perak semua. Nah, ada dua macam melolos, istilahnya ada melolos pusaka, ada mengunus. Melolos itu maksudnya gimana? Kalau melolos itu rangkanya yang jalan. Kalau menghunus itu gini. Nah, ini menghunus ini namanya. Lepas gini. Ini berarti untuk mau bertempur. Oh iya, mau bertempur. Keris juga bisa begitu ya. Dia mau bertempur dia harus begini. Iya, itu kalau namanya menghunus. Menghunus. Berarti posisi begini tangannya seperti itu. Ada aturannya juga dalam tata krama membuka pusaka.
terus juga menyerahkan ke orang. Harus kita yang menyerahkan, kita pegang yang bawah. Serahkan contoh ke jenengan. Nah, ini jenengan dipegang yang atasnya. Saya pegang yang atas. Ini begini. Nggih. Dan yang dua tangan gini. Nggih. Untuk penghormatan. Jadi tidak boleh saya serahkan Kasih ujungnya gini tidak boleh. Seperti menghina berarti. Itu aturannya Saya pusaka. kembalikan, berarti saya kembali kasihnya begini gitu. Nah, betul. Begitu. Dan kalau melolos pusaka itu yang ditarik warangkanya gini. Oh, yang melolos bukan begini. Bukan, itu Begini. ya. Kalau yang ditarik pusakanya itu namanya menghunus. Jadi Yang ditarik pusakanya kayak gimana? Gini. Kalau menghunus itu gini. Kalau untuk ngelolos istilahnya itu ada tampingannya, ini didorong pakai jempol. Terus ditarik pusakanya. Yang bergerak warangkanya, warangka namanya warangka. Warangka. Terus kalau menghunus coba. Kalau menghunus lagi nanti kan tetap bergerak warangkanya. Nah, kalau masukkan juga tetap warangkanya yang jalan. Bukan pusakanya. Kecuali menghunus. Kalau menghunus baru bergerak pusakanya. Pusakanya yang bergerak, yang diambil. Karena mau membunuh. Mau membunuh untuk berperang atau mengeksekusi. Dan untuk pusaka itu sebetulnya untuk eksekusi khusus. Enggak sembarang orang boleh dieksekusi pakai pusaka. Kalau jadi itu suatu penghormatan besar untuk panglima atau sekelas raja atau punggawa itu. Artinya keris itu adalah sebuah senjata khusus, maka digunakan untuk kepada musuh yang khusus. Yang khusus. Makanya pusaka kata leluhur bilang itu, pusaka jangan dipamer-pamerkan. Kalau pusaka dipamer-pamerkan, seperti kita ini sedang menelanjangi diri di hadapan orang gitu. Terlalu terbuka. Karena pusaka itu, makanya pusaka dibuat khusus dengan pemesanan khusus, dengan bentuk yang khusus dan sesuai dengan pengagemnya. Itu pastinya dapur maupun pamornya itu sesuai cita-cita dan harapan hidupnya. Kalau cita-citanya misalkan kayak gini pamor, kalau bilangnya sih ini namanya ular lulut gitu. Untuk kewibawaan sama kerezekian. Keris itu dibagi-bagi ya? Iya. Untuk kewibawaan, kerezekian, jabatan, ada sendiri-sendiri. Ada yang seperti itu, rata-rata hampir mirip-mirip semua. Hampir mirip-mirip. Makanya setiap pusaka itu doanya itu luar biasa. Tapi itu nanti di wilayah istilahnya bahasa ilmu tayuh gitu. Ilmu tayuh itu ilmu mendalami tentang eksetori maupun isotorinya pusaka. Saya jadi menarik lagi. Eksetori itu apa ya? Eksetori itu, eksetori kalau saya jelaskan di sini, eksetori itu bentuk dari tangguh maupun bentuk dapur pusaka, wangunnya itu. Kalau kalau ini bentuk eksetorinya, bentuk luarnya. Okay. Tapi kegunaan atau makna tersendiri di dalamnya yang terkandung itu namanya isotori. Jadi kandungan di dalamnya. Kandungan di dalamnya kita jadi istilahnya apa ya? Memahami filosofinya, memahami dapurnya, memahami pamornya dengan pusaka yang kita miliki itu menjadikan kita memahami bahwa hidup ini saya harus jalani seperti ini.
Itu bisa kita pahami dari mana? Dari filosofi pusaka itu. Bagi orang yang punya pusaka tapi dia nggak ngerti filosofinya gimana? Bisa nanti, makanya saya ada istilahnya konsultasi juga edukasi pusaka. Oh, Jadi, di tempatnya Romo ya, ada edukasi dan apa namanya konsultasi ya konsultasi tentang pusaka, pusaka. tentang pusaka. Jadi oh jadi kita kalau boleh tahu tempatnya di mana Romo? Mungkin bagi yang lain yang masih ingin belajar tentang pusaka, tentang keris dan seterusnya. Di Jalan Brigjen Slamet Riyadi, Brigjen Slamet Riyadi nomor Gang 5 nomor 21. Gang 5 nomor 21. Hmm. Monggo pinarak semuanya ke situ kapanpun gitu. Siap. Ada nomor teleponnya nanti. Ada kartu nama ada. Nanti kita di deskripsi kita bisa kasih nomor izin nanti boleh. J. Nah kembali ke keris ini keris dari Mataram tapi ada lekukannya ya, kelihatan lurus tapi ada lekukannya. Lekukan. Romo. Itulah. Ini yang apa ini Romo, jenis apa keris ini? Kalau Kandungannya tadi di dalam apa namanya tadi? Asetori, isotori sama eksetori. isotori sama eksetori yang Eksetorinya. yang di dalam kandungan itu eksetorinya namanya. Isotori. 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 Ini isotorinya apa? Kalau isotorinya mungkin untuk dari isotori juga diambil dari filosofinya Wangun dulu. Wangun apa? Bentuk dapur. Bentuk dapur apa lagi nih? Bentuk dapur itu bentukan ini untuk pusaka ini. Jadi di Jawa disebut dapur. Kalau pada umumnya wangun. Wangun itu bentuk tampilannya pusaka. Yang tampilan kayak model ini maksudnya. Model ini. Ini lurus tapi lekuk-lekuk gitu namanya. Iya, lekuk-lekuk itu kan filosofinya kita selalu kalau leluhur kita bilang itu ruwa bineda itu. Ruwa bineda itu dualitas tapi tunggal gitu. Dualisme tapi tunggal. Tunggal. Dua adalah satu. Kita ya dia ya kita gitu. Kalau di ajaran Jawa seperti itu. Makanya artinya itu kalau lebih diartikan lagi, dualitas itu adalah satu. Kita sebagai hamba Allah dan Allah gitu. Mungkin begitu. Kalau di ajaran Jawa, maaf nih. Kita tidak mengenal namanya kematian. Jadi kita itu mengenal di ajaran leluhur kita, diajarkan di kita Tantu Panggelaran termasuk itu kita dikenalkan dengan kehidupan kekal. Ya. Jadi kehidupan itu cuma berputar seperti daun. Pohon, daun mengering jatuh, diserap oleh akar, dia jadi pupuk, muncul lagi putih di atas. Daun rontok, jatuh, jadi dihancurkan oleh tanah, diserap lagi, tumbuh lagi di atas. Tumbuh dengan tumbuhan yang baru. Yang baru. Gitu. Makanya di Jawa ada istilahnya sekaring bawono langgeng. Apa itu artinya? Jadi kehidupan itu langgeng. Kematian itu hanya ganti casing. Gitu. Ya berarti sama dong ilmunya. Reinkarnasi. Iya. Konsep reinkarnasi. Reinkarnasi itu kan sebetulnya bukan teori, bukan konsep, tapi kayak gravitasi aja. Kita percaya enggak percaya, kita apapun kepercayaannya, kita naik ke atas jatuhnya pasti ke bawah. Oke. Atau dalam konsep agama Islam bahwa hidup ini kekal dalam pengertian ketika kita meninggal itu jasadnya aja. Jasadnya, betul. Tapi nanti kita akan berada di alam berikutnya yang sudah selamanya. Jadi itu suatu kita yang ini jasad, yang di dalam kita ini energi, makanya di situ ada kehidupan. Ya, karena melalui makan, kita melalui minum, kita mendapatkan energi untuk menjalankan raga ini dalam kehidupan kan gitu. Termasuk seperti pusaka ini juga. Pusaka kan juga setiap empu dulu, setiap membuat satu pusaka
itu dibabar. Baper, di dicampur antara 3 lapis logam. Saya bilang logam gitu, karena di sini ada besi, ada baja, ada meteor. Gitu. Kalau saya campuran itu menjadi sebutannya logam-logamnya. Gitu. Ini dibuat ini dari 3 unsur besi, baja dan meteor. Nah, jadi kalau sekarang sih mungkin ya lebih mudah karena banyak besi atau baja lempeng ya. Kalau empu dulu mungkin sulit. Dia masih cari pasir besi, kumpulkan untuk dipadatkan, jadikan meteor. Betul itu. Makanya satu pusaka mungkin seorang empu itu memang disebut empu itu karena memang mumpuni di bidangnya. Empu karena mumpuni. Okay. Romo, benar tak Romo? Keris itu tadi ada isotori dan asetori ya. Eksetori. Isotori itu kandungan yang terpancarkan untuk kepemiliknya gitu. Betul. Kan. Aura ya mungkin ya. Kalau saya memahaminya mungkin saya berbalik. Apa itu? Jadi setelah kita mengenali filosofi pusaka itu, kita akan menyadari diri. Eling lan waspada tanggap ing sasmita gitu. Jadi selalu kita akan tahu bahwa hidup ini seperti alurnya dalam pusaka ini. Terus apa yang terjadi dalam diri kita? Alur dalam pusaka ini emang alurnya gimana? Mulai dari pembuatannya, terus dari pemesanannya, cita-citanya yang akan tujuan pembuatan, proses pembuatan dari awal sampai setelah jadi ini untuk siapa? Dan untuk apa? Itu terkandung di situ, cita-citanya itu digambarkan dalam pusaka ini. Makanya pusaka katanya dulu memang nggak boleh dipamer-pamerkan. Karena otomatis kalau orang sudah tahu bentuk wangun pusaka itu sama pamornya, pasti orang itu tahu, oh cita-citanya ini. Oh ini mau jadi raja ini, mau udah tahu duluan ya. Menggantikan saya ini. Udah akhirnya mikir ya, jadi dijegal lah. Jadi ngerti ini musuh lawannya ini ya. Iya. Makanya jangan mudah memberitahu. Itu. Nah ini sering-sering nih teman-teman kalau ngomong keris itu ada yang pamer nunjukin dia bisa berdiri tegak. Itulah. Ini bisa apa nih? Bisa. Itulah keseimbangan. Makanya di sisi bisa. Bisa. Di sisi lain selain bentuk wangunnya, dia memberikan pesan bahwa hidup itu biarpun bagaimanapun posisinya, tetaplah seimbangkan diri. Gitu. Setiap kita dalam keseimbangan, kita akan mendapatkan suatu pemikiran yang lebih terang. Ya. Kadang kalau orang sudah bingung, goncang sini, goncang sana, sudah. Kanan dan terlalu ke kiri, salah semua ya. Makanya akhirnya tengah-tengah aja. Betul, di tengah-tengah. Bisa didemoin atau nggak perlu? Bisa, tapi harus butuh kesabaran juga. Jadi kesabaran untuk setiap pusaka rata-rata bisa, bukan masalah klinik atau apanya ini Pak. Cuman pusaka itu rata-rata memang keseimbangannya. Bisa mejanya ini itu kesabaran ya. Iya. Gak apa-apa Mbak ya.
Romo saya minta gini. Mungkin suatu nanti bisa diberdirikan semua. Iya. Tapi harus butuh kesabaran. butuh posisi yang tepat. Terus pusaka itu nanti setiap pusaka ada titik keseimbangannya sendiri. Di mana titik keseimbangannya itu terletak nanti di situ sudah. Seperti memberi pesan ke anak cucu itu, setiap kita tahu titik keseimbangan kita, di mana kita menjalankan pekerjaan maupun cita-cita itu, maka akan tercapai. Dalam pengalaman Romo, itu pengalaman Romo dalam hal beraktivitas di keris, itu banyak hal yang aneh nggak Romo temuin di wujud keris itu sendiri, yang kata dengar-dengar awam kita bahwa keris yang tadi bisa berdiri, keris ada di dalam, ada orang di dalamnya, ada jin di dalamnya, di lemari kadang-kadang bergerak sendiri, menurut Romo gimana? Selama ini tidak pernah sih saya. Yang Romo banyak simpan keris ya, banyak. Di rumah, di lemari. Iya. Itu ada yang gerak sendiri nggak Romo? Kalau gitu. Ya itu. Kalau itu sih enggak pernah ya saya alami seperti itu selama ini, ya karena mungkin saya juga mungkin saya enggak ada perhatian ke situ, tapi mungkin juga ada, atau kalau enggak kebetulan kemasukan cecak atau apa gitu, lotak gitu, jadi dikirain. Tapi kalau pusaka yang asli, ya nun sewu, pusaka asli itu isinya doa dan diupacarai khusus. Jadi untuk sesuatu yang kurang bagus itu tidak bisa nempel. Ini nun sewu, ini saya pernah coba. Saya namanya ya iseng-iseng aja coba gitu Pak. Pusaka pisau biasa yang biasa pakai potong ayam itu Pak, kena darah ayam, kena darah kambing itu. Akhirnya saya cuci, saya kasih minyak wangi-wangian. Tahu-tahu ditempeli. Itu memang pernah, malah yang benda pisau biasa yang bergerak itu kaprak gitu. Itu percaya tidak percaya, itu ada energi di luar manusia ya, yang memang yang sudah tidak kelihatan sejenis roh gitu ya. Kalau keris tidak bisa. Itu pisau biasa, pisau dapur yang besi aja itu loh. Tapi kalau keris itu dipesan khusus, dipakai bahan yang khusus, dikerjakan oleh orang yang khusus. Bukan berarti dengan orang khusus dia masukin sembarangan apa enggak? Betul. Jadi kayak dulu keris, kayak film apa dulu Romo, keris Empu Tantular, yang dibuat membunuh, dan Arok membunuh siapa dulu Romo, mungkin ada kisah itu kan? Itulah Pak. Gitu. Makanya kita sendiri juga ingin meluruskan di situ. Itulah niatnya kehadiran Amukti Jaya Nagari dalam rangka memberikan edukasi dan konsultasi tentang keris. Edukasi dalam hari ini meluruskan pemahaman yang mungkin keliru terhadap makna keris itu sendiri. Betul. Karena yang selama ini banyak dianggap ini benda keramat, benda klinik. Nanti kalau terus mungkin sumbangsi dari film-film kolosal itu tentang jadi keris terbang sendiri. Itu terus apa namanya, jadi bahasanya jadi turun, pusaka itu seperti barang remeh, barang rendahan, kuno, dan
ini untuk menyakiti orang aja, tidak ada Tapi manfaatnya. satu sisi bagi kami menganggap itu barang sakti. Keris. G, sakti itu kan kalau kita harus sudah tahu, makanya di pusaka ada nyawiji, greget, sengguh, orang mingkuh. Waduh, artinya apa nih, Roma? Itu Nyawiji. nyawiji itu menyatu dengan pusaka dan kita. Maksudnya dalam filosofinya. Ya. Kalau kita sudah menyatu, mengetahui, memahami filosofinya itu, akhirnya kita tahu apa yang harus kita kerjakan, kita siapa, kita bisa apa, kita mau apa. Gitu. Terus akhirnya kita sudah tahu, kita akan bersungguh-sungguh. Setiap kita menyatu dengan pekerjaan, menjalani dengan semangat dan bersungguh-sungguh, tidak akan diingkari hasilnya. Keberhasilan akan tercapai. Semua dengan sungguh-sungguh. Betul. Orang mingkuh. Iya. Semua ada filosofi kata-katanya, Pak. Iya. Maka kalau mau tahu lebih dalam, bertemulah saya dengar. Oh ya, ini ya. Maka bertemulah dengan Romo Bambang Srinur. Saya dengar Bambang Srinur. Saya dengar habis acara ini Romo pameran ya. Pameran keris di tempatnya sudah selesai apa belum? Sudah selesai, nanti rencana ini ada pameran lagi di Universitas Kepanjen. Di hari Jumat, Sabtu, Minggu tanggal 20 sampai 22 September. Akan ada acara pameran keris yang mau hadir tanggal 20 sampai 22 September. Di Universitas Kepanjen. Universitas Kepanjen itu bekasnya Stikes Kepanjen yang di Jalan Trunojoyo. Tinggal nyari di Google aja. Bagi para Victorian yang mengetahui lebih jauh tentang keris pusaka, dan kalau ada yang punya keris mau pingin konsultasi, monggo dengan Romo. Siap. Bapak. Begitu ya Romo ya. Siap. Mungkin ada sepatah kata terakhir biasanya kami minta untuk para Victorian terkaitan dengan Victorian dan untuk anak muda khususnya dengan keris. Tetap cintai budaya bangsa kita sendiri yang penuh filosofi tinggi dan luas, bisa membimbing dalam kehidupan secara luas, karena penuh filosofi, penuh pemahaman, baik itu dalam hal pekerjaan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Di situ pusaka ada pasemoning Sangkan Paran, ada pasemoning simbol keinginan, ada simbol tujuan hidup. Maka cintai budaya bangsa sendiri yang adiluhung, banyak memberikan tuntunan dalam kehidupan, pelajari lebih lanjut, jangan setengah-setengah, maka akan mengetahui sejatinya. Leluhur kita luar biasa. Amin. Terima kasih, tepuk tangan buat Romo Bambang. Rahayu. Bagi anak muda, bagi semua yang ingin belajar, datang langsung ke Jalan Brigjen Slamet Riyadi, Gang 5 nomor 21. Bertemu dengan Romo Bambang, silakan konsultasi semua tentang keris. Kalau punya keris tanya aja, mau dijual tanya aja dengan Romo Bambang. Sekali lagi terima kasih Romo Bambang atas kedatangannya dan penjelasannya. Sekilas kita belum panjang, nanti next waktu kita akan lebih panjang lagi tentang keris ini. Ya, begitu Romo. Mungkin kami juga bisa berkunjung ya Romo ya, nanti ingin tahu keris-kerisnya. Siap, saya tunggu. Siap. Terima kasih banyak. Terima kasih Romo, terima kasih juga teman-teman Victorian. Sekali lagi, kali ini saya akan minta untuk teman-teman Victorian untuk mengundang teman-teman yang lain subscribe, like, dan
tekan lonceng. Ya, gitu ya, notifikasi buat terus menonton acara Victorian yang akan terus mendatangkan tokoh-tokoh para pemenang para Victorian dari Malang Raya. Sekali lagi terima kasih, sukses buat Victorian semuanya. Thank you all.